Oke, kemarin Ketua Umum PSSI kita yang tercinta Erick Thohir ini mengungkapkan kabar gembira bagi pecinta sepak bola Indonesia, di mana ya PSSI kini telah dalam proses menaturalisasi 3 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Di mana salah satunya adalah Emil Laudero Mulyadi, yang kita tahu sendiri ini adalah kiper andalan untuk klub Palermo yang bermain di kasta kedua Liga Italia. Tidak hanya Audero, PSSI juga sedang berupaya memindahkan kewarganegaraan 2 pemain lainnya ya, yaitu Dean James, ini bek andalan Go Ahead Eagles dari era divisi Belanda, dan Joy Pelupesi, ini gelandang tangguh dari FC Groningen yang bermain untuk klub kasta kedua Liga Belgia. Meskipun ya banyak channel-channel besar yang sudah memberitakan ini jauh-jauh hari kemarin, jauh-jauh hari lagi kemarin mungkin ya. Tetapi ya nggak apa-apa ya, gue cuman kebagian preleknya saja. Di sini gue mencoba untuk memberikan informasi sesuai dengan pembawaan gue sendiri, dan semoga kalian terhibur ya dengan informasi yang gue sampaikan ini. Jadi nggak usah lagi banyak intro ya, langsung saja kita ke pembahasannya, dimana Pak Erick Thohir ini menjelaskan proses naturalisasi ini dipercepat karena timnas Indonesia membutuhkan ketiga pemain ini dalam persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi timnas kita ini memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan Emil Laudero, Dan James, dan juga serta Joy Pelupesi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam mencapai tujuan tersebut. Oke, langsung saja kita bahas pemain yang pertama, yaitu Emil Laudero Mulyadi ya, yang pastinya kalian sudah tidak asing lagi sama si Emil Laudero ini. Jadi dia ini adalah kiper yang kini bermain di klub Palermo yang bermain untuk kasta kedua Liga Italia. Dan sebenarnya kalau kalian mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dari tahun-tahun kemarin, si Emil ini sudah pernah dibidik dari tahun 2016 ya, jadi sudah cukup lama. Kalau nggak salah 2016 ya, antara tahun 2016 sampai tahun 2020-an, yang akan diproyeksikan untuk bisa memperkuat timnas U19 asuhan Indra Sapri. Dan kita tahu hasilnya adalah apa? Sebuah penolakan dari si Emil. Ya bukan apa-apa gitu ya. Dulu kan kita tahu sendiri di tahun-tahun itu kan federasi kita dan juga pemain-pemain timnas kita sedang gelap-gelapnya ya. Dan ya sekarang mah enggak lah ya, nggak gelap, cuman ya itu yang gelap ya. Dan Emil juga pada saat itu sedang memperkuat klub Juventus ya, dan bermain di timnas Italia untuk usia 19 tahun. Jadi menurut gua realistis aja ya dia nolak. Kalau gua jadi Emil juga ya gua pasti milih Italia, karena usianya juga masih muda ya, jadi masih panjang karirnya, dan kemudian juga dia bisa memperkuat timnas senior Italia ya di masa depan nanti. Belum lagi statement dari bapaknya Emil ya, yang kemarin-kemarin dia bilang kalau Emil akan memperkuat timnas Indonesia itu hanyalah mimpi. Ya memang mimpi gitu ya. Jangankan masuk Piala Dunia, main di Piala Asia aja nggak lolos gitu. Dan ya memang ini ada benarnya juga, tapi itu dulu ya, dan sekarang kita lihat timnas kita sudah cerah dan mempunyai kesempatan untuk bermain di Piala Dunia, yang tentunya ini membuat Emil tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun ya sangat lama dan alot sekali gitu ya proses naturalisasi si Emil ini. Nah, sedikit tambahan, si Emil ini pernah memperkuat klub-klub besar di Liga Italia. Yang pertama ya tentunya Juventus, terus kedua dia bermain untuk klub Inter Milan dan sempat juga main di Liga Champions. Terus yang kedua dia bermain di di Sampdoria, maksudnya di Sampdoria, terus ke Como, dan terakhir di Palermo ya sekarang. Nah, kemarin Erick Thohir juga bilang kalau proses naturalisasi Bang Emil ini sudah berjalan lancar dan dia bakal jadi pilihan kedua kemungkinan ya di bawah Mister Timnas Indonesia
yang tentunya akan bersaing dengan Martin Paes ya, Martin Paes. Oke, selain Emil ada juga si Dean James. Gue gak terlalu banyak tahu ya tentang orang ini. Yang pastinya umurnya ini masih lumayan muda ya, sekitar 24 tahun. Pemain yang bermain di posisi bek kiri di klub era divisi Belanda yaitu Go Ahead Eagles. Menariknya, si Dens ini punya darah Indonesia karena kakeknya berasal dari Semarang dan ibunya dari Surabaya. Ya, walaupun dia besar di Belanda, tapi ya hatinya nggak pernah jauh dari Indonesia. Dan Din sekarang menjadi starter di timnya, jadi bisa banget jadi pilihan untuk lini belakang timnas Indonesia ya. Jadi makin mengerikan saja gitu ya di sektor lini belakang timnas kita ini. Apalagi kalau misalkan si Dean James ini sudah berhasil dinaturalisasi ya, makin banyak aja back-back mewah kita. Dan yang terakhir ada Joy Pelupesi, gelandang keturunan Indonesia yang bermain di Belgia bersama FC Groningen. Nah, si Pelupesi ini juga menjadi kapten ya di klubnya. Dia bakal jadi pemain yang sangat berpengaruh di lini tengah timnas Indonesia nantinya ya, makin banyak sekali ya di lini tengah juga opsi-opsi ketika nantinya ada salah satu pemain yang tidak bisa memperkuat timnas kita ya, tentunya juga yang sepadan gitu ya dengan kualitas pemain-pemain inti. Nah, si Joyce juga sudah lama ya berpikir soal ini dan akhirnya siap untuk bantu timnas Indonesia mewujudkan mimpi besar. Dan banyak juga netizen kita yang tidak ada lak-lakannya ini mengomentari proses naturalisasi si Joy ya, dikarenakan umurnya yang sudah sedikit tua yaitu 31 tahun. Sebenarnya gue juga agak sedikit berpendapat gitu ya, sependapat maksudnya sama netizen ya terkait masalah umur ini. Nah, kalau gue lihat dari sisi kontribusinya nantinya terhadap timnas yang tidak akan terlalu lama ya, kemungkinan dia bisa berkontribusi ke timnas sekitar 6 sampai 7 tahunan saja. Tetapi kalau kita lihat ya dari sisi positifnya, pastinya di umur segitu dia punya pengalaman yang lumayan banyak ya, apalagi dia sudah pernah main di Liga Inggris sama kayak si Jordi Amat. Ya, kita serahkan saja kepada pihak federasi dan juga pelatih yang pastinya lebih tahu dari kita. Nah, Pak Erick Thohir menjelaskan proses naturalisasi ini nggak gampang ya, karena semua pemain ini bermain di luar negeri dan tentunya punya kehidupan yang berbeda-beda. Tapi setelah diskusi panjang dan juga pemikiran matang, akhirnya mereka sepakat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan Joy yang berasal dari Maluku juga merasa dihargai dan siap memberikan yang terbaik. Nah, PSSI juga mempercepat proses naturalisasi ini karena timnas Indonesia butuh tambahan tenaga untuk menghadapi laga-laga besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil, Dan, dan juga Joy diharapkan bisa menjadi kunci penting buat tim Garuda agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, kapan mereka debut? Ya, tentu nantinya timnas Indonesia bakal bertandang dulu ke Sydney untuk melawan timnas Australia pada tanggal 20 Maret 2025. 5 hari setelahnya itu mereka bakal main di Jakarta lawan timnas Bahrain. Nah, jadi semoga saja ya sebelum bertandang ke Australia, ke Sydney nanti, proses naturalisasi ketiga pemain ini sudah rampung ya. Jadi mereka sudah bisa main lawan timnas Australia. Dan semoga dengan hadirnya Emil, Dan, dan Joy, timnas Indonesia makin kuat dan bisa mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia. Oke, itulah informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian ya, subscriber gue yang cuman 13 biji doang ya. Dan ya kalian juga yakin 13 biji doang ini adalah teman-teman gue sendiri ya yang mensupport gue. Terima kasih ya kalian 13 orang ini, dan semoga kedepannya channel ini bisa berkembang dan dari 13 orang ini bisa menjadi 13 juta. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Dan nantikan informasi selanjutnya ya, jangan lewatkan. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.